Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala Ditam Yunas, NPM 19630879. Di sini saya akan mempresentasikan dari bab 4, yaitu dari mata kuliah manajemen perangkat lunak. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, manajemen lingkup skop proyek. Manajemen skop proyek. Skop meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses pendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Selanjutnya ada manajemen skop pada tahapan initiating. Pada tahapan initiating proyek, aktivitas utama pada manajemen skop proyek adalah inisiasi initiation. Inisiasi merupakan tahap permulaan proyek pada tahapan ini. Baik tim proyek maupun stakeholder proyek harus mempunyai komitmen dan kesepakatan yang sama tentang proyek yang akan dikerjakan. Output dari tahapan ini berupa proyek charter, bagan proyek yang merupakan dokumen utama identitas proyek sekaligus merupakan ringkasan proyek. Selanjutnya ada metode seleksi proyek. Di sini organisasi mengidentifikasikan beberapa proyek potensial sebagai bagian dari proses perencanaan strategis. Akan tetapi, daftar proyek potensial membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk dipilih proyek-proyek mana yang menguntungkan. Pemilihan proyek bukanlah ilmu pasti, tetapi merupakan bagian kritis dari manajemen proyek. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyeleksi proyek, antara lain yang pertama, fokus pada kebutuhan organisasi. Kedua, kategorisasi proyek teknologi informasi. Tiga, pengukuran proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. Keempat, menggunakan model skor terbobot, WACC scoring model. Selanjutnya ada fokus pada kebutuhan organisasi. Pemilihan proyek berbasis pada kebutuhan organisasi memiliki 3 kriteria penting. Pertama, kebutuhan (need), yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi, kesepakatan dari semua level organisasi bahwa proyek teknologi informasi yang akan dilaksanakan memiliki arti penting untuk mendukung proses bisnis. Itu yang kedua, pembiayaan funding, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan kemampuan pendanaan atau pembiayaan proyek. Berdasarkan analisis proses bisnis, dimungkinkan muncul beberapa alternatif proyek yang harus dilaksanakan, akan tetapi mengingat keterbatasan sumber daya organisasi, khususnya biaya proyek, perlu dilakukan seleksi proyek mana yang diprioritaskan. Yang ketiga, ada dukungan will, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan besarnya dukungan organisasi akan keberhasilan proyek. Selanjutnya ada kategorisasi proyek teknologi informasi. Yang pertama ada problem solving, yaitu proyek teknologi informasi yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dalam organisasi atau dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah. Yang kedua ada opportunity, proyek teknologi informasi yang dilaksanakan oleh karena adanya kesempatan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja organisasi. Direktif, proyek teknologi informasi yang dilaksanakan atas dasar permintaan manajemen, pemerintah atau pengaruh eksternal lainnya. Selanjutnya ada analisis nilai investasi proyek. Merupakan metode pemilihan proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain analisis NPV, net kepanjangannya yaitu net present value. Selanjutnya ada ROI, yaitu return on investment. Dan selanjutnya ada analisis periode pengambilan, yaitu payback analysis dan model skor terbobot. Yang pertama, net present value (NPV). Metode ini merupakan metode yang memperhitungkan pola cash flows keseluruhan dari suatu investasi dalam kaitannya dengan waktu.
berdasarkan diskon rate tertentu. Dengan metode ini, nilai investasi saat ini dapat dianalisis apakah memberikan keuntungan atau kerugian dalam beberapa tahun mendatang berdasarkan perkiraan cash flow dan diskon rate-nya. Selanjutnya ada return on investment. Merupakan metode ini menganalisis tingkat pengambilan investasi. Nilai ROI dihitung berdasarkan perbandingan antara pendapatan, yaitu keuntungan, dengan nilai investasi. Misalnya kita berinvestasi sebesar $100 pada hari ini, kemudian tahun berikutnya kita investasi menjadi senilai $110, maka ROI dengan $110 per $100 sama dengan 0,1 atau 10%. Nilai ROI ini juga ditentukan oleh diskon rate. Selanjutnya ada payback analysis. Analisis pengembalian. Payback analysis adalah metode untuk mengetahui periode waktu pengembalian payback period. Artinya seberapa lama waktu yang dibutuhkan agar nilai investasi proyek akan memberikan keuntungan. Selanjutnya lagi ada model skor terbobot, WACC scoring model. Merupakan alat bantu tool pemilihan proyek secara sistematis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Beberapa kriteria untuk menilai kelayakan proyek antara lain. Yang pertama, dukungan pada sasaran bisnis utama. Kedua, kekuatan sponsor internal, kekuatan dukungan customer, tingkat pengguna teknologi. Ketiga, dapat diimplementasikan dalam 1 tahun atau kurang. Keempat, nilai NPV positif. Kelima, tingkat risiko yang rendah. Dalam kurung waktu biaya skop. Selanjutnya ada manajemen skop pada tahapan planning. Aktivitas manajemen skop pada tahap planning adalah perencanaan lingkup proyek, skop planning, dan pendefinisian lingkup proyek. Dalam kurung scope definition. Yang pertama ada scope planning. Proses perencanaan skop proyek pada dasarnya merupakan proses untuk menyusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek yang akan dilaksanakan, termasuk kriteria-kriteria yang ditetapkan apabila proyek atau fase dalam proyek telah diselesaikan. Yang kedua ada pernyataan skop. Scope statement. Pernyataan skop adalah dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan tentang pemahaman tentang skop proyek. Scope statement biasa juga disebut dengan statement of work atau disingkat dengan SOW. Scope statement meliputi justifikasi proyek, deskripsi tentang produk proyek, ringkasan pengadaan dan pelaksanaan proyek, dan pernyataan tentang apa yang menentukan keberhasilan proyek. Selanjutnya ada scope definition. Setelah perencanaan skop selesai, tahapan pada manajemen skop proyek berikutnya adalah mendefinisikan lebih lanjut pekerjaan apa yang diperlukan pada proyek dan kemudian merinci menjadi satuan-satuan pekerjaan. Nah, mungkin itu saja yang dari bisa saya presentasikan tentang manajemen lingkup skop proyek. Setelah itu di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu di bab 5 tentang manajemen waktu proyek. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang manajemen waktu proyek. Waktu proyek atau biasa disebut umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Dari hasil studi pada tahun 1995, Sandys Group Chaos menemukan bahwa rata-rata penyelesaian proyek IT molor sehingga 222% dari waktu proyek yang direncanakan. Artinya bahwa satu proyek yang semestinya selesai pada tahun ini baru selesai 2,2 tahun mendatang. Penyelesaian waktu proyek yang mundur dan kurangnya pengelolaan waktu proyek tentunya akan berakibat pada membengkaknya berbagai sumber daya proyek, khususnya biaya dan SDM proyek. Selanjutnya mendefinisikan aktivitas. Dalam kurung activity definition merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas.
atau pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat mengacu pada WBS, Work Breakdown Structure, yang telah disusun sebelumnya pada manajemen scope. Sebagaimana penyusunan WBS tim proyek, dalam mendefinisikan aktivitas ini perlu juga melibatkan stakeholder yang lain untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas telah terdefinisi secara lengkap untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Selanjutnya ada pengurutan activities sequencing. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail deskripsi produk, asumsi dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Selanjutnya ada diagram jaringan proyek. Nah, di sini adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan metode AOA dan kurung Activity on Row atau ADM, Arrow Diagramming Method. Suatu aktivitas disimbolkan dengan anak panah arrow, sekaligus menunjukkan aliran kerja dan hubungan pada suatu titik yang disebut node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Node ini sekaligus menunjukkan titik mulai dan titik selesainya suatu aktivitas. Selanjutnya, Precedence Diagramming Method atau disingkat dengan PDM. Metode pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol kotak sebagai representasi aktivitas proyek. Metode ini lebih memperlihatkan hubungan waktu. Pada PDM, aktivitas dinyatakan dalam bentuk kotak dan hubungan antar aktivitas dinyatakan dengan anak panah. Metode ini lebih populer dibandingkan dengan metode ADM dan lebih jelas dalam menggambarkan bentuk hubungan antar aktivitas. Selanjutnya ada Gantt chart. Chart ini dikembangkan oleh Henry Gantt, merupakan bagan dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan membuat daftar aktivitas proyek disertai jadwal waktu mulai dan waktu selesai dengan format kalender. Nah, di sini ada tabelnya, bisa kita lihat dengan contohnya. Seperti inilah gambaran contoh untuk tabelnya. Setelah itu kita lanjut. Di sini ada metode jalur kritis dalam kurung Critical Path Method (CPM). Ini juga disebut juga analisis jalur kritis. Merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan untuk memperkirakan total durasi umur proyek. Jalur kritis proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat selesainya proyek. Jalur ini merupakan jalur terpanjang pada diagram jaringan dan memiliki slack atau float minimal. Slack atau float adalah jumlah waktu tunda aktivitas yang gulung atau kelonggaran tanpa menunda atau mengganggu selesainya proyek secara keseluruhan. Kita lanjut, yaitu menghitung free float dan total float untuk menghitung waktu kritis. Free float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda mulainya aktivitas. Berikutnya, total float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda berakhirnya proyek. Free float dan total float dapat dihitung dengan menggunakan metode penelurusan arah depan atau penelurusan arah belakang. Jika dihitung menggunakan penelurusan arah belakang (backward), maka harus mempertimbangkan waktu paling lambat mulainya aktivitas (let's start ls) dan waktu paling lambat selesainya aktivitas (let's finish). Jika menggunakan penelurusan arah depan (forward), maka harus mempertimbangkan waktu paling cepat mulainya aktivitas (restart s) dan waktu paling cepat selesainya aktivitas early finish. Nah, di sini juga ada tabel perhitungan arah maju forward, perhitungan arah maju. Di sini contohnya perhitungan arah maju, seperti inilah gambarannya. Selanjutnya yaitu di sini juga ada gambaran perhitungan arah mundur. Seperti inilah contoh gambarnya. Dan di sini juga ada hasil penelurusan maju
dan mundur dari umur proyek diringkas pada gambar berikut. Seperti inilah juga gambar-gambarannya, hasil penelurusan maju dan mundur dari umur proyek yang sudah diringkas. Setelah itu kita lanjut lagi dengan menghitung total float, free float, dan jalur kritis. Untuk masing-masing aktivitas, total float dengan let finish dikurang early start kurang durasi. Free float dengan early finish kurang early start kurang durasi. Jalur kritis adalah jalur yang melewati aktivitas di mana total float dengan free float sama dengan 0. Artinya jalur di mana setiap aktivitas tidak memiliki waktu kelonggaran, baik total float maupun free float. Jalur kritis BEHJ atau 13568 dengan umur proyek selama 16 hari. Jadi jika proyek mulai tanggal 1 April 2006 maka akan selesai tanggal 16 April 2006. Selanjutnya ada analisis SPOR dalam kurung program evaluation and review technique, merupakan metode analisis jaringan untuk memperkirakan umur proyek dengan memperhitungkan faktor ketidakpastian waktu masing-masing aktivitas SPOR. Memperkirakan umur proyek berdasarkan perkiraan waktu probabilitas dengan mempertimbangkan 3 jenis waktu, yaitu waktu optimis, waktu normal, dan waktu pesimis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari dua materi tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.